Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Abriansyah dari kelas Biologi 1. Di sini saya ingin membahas atau mempresentasikan hasil karangan ilmiah saya yang berjudul Peningkatan Mutu Pendidikan. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu kita Ibu Junaida MPD, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian semuanya. Puji dan syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya untuk menyelesaikan tugas karangan ilmiah saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang telah memberikan tugas kepada saya. Untuk pembahasan materi kali ini, di sini saya ingin membahas tentang peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama-tama ada hakikat mutu pendidikan. Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran atau karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kepunyaan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat dalam konteks pendidikan. Pengertian itu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan perubahan sesuatu menjadi suatu yang lain, suatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses tersebut. Dan input adalah proses dikatakan mutu tinggi apabila koordinasi dan penyeriasan mengandung input. Dan selanjutnya ada faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia saat ini pada hakikatnya adalah akumulasi dari penyebaran dan rendahnya mutu pendidikan di sekolah. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan saat ini, yaitu dapat dipaparkan pula secara khusus dan beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di sekolah, yaitu ada 1. Rendahnya kualitas sarana fisik, 2. Rendahnya kesejahteraan guru, 3. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, 4. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan 5. Mahalnya biaya pendidikan. Selanjutnya, model dan strategi peningkatan mutu pendidikan, yaitu teori dan model peningkatan mutu pendidikan. Teori merupakan serangkaian konsep, variabel, dan proposisi yang memiliki keterkaitan kualitas sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang dapat menjelaskan suatu fenomena. Model ini merupakan terminologi yang sering dipergunakan untuk menuju teori. Kultur sekolah dipengaruhi 2 variabel, yaitu variabel pengaruh eksternal dan realitas sekolah itu sendiri. Untuk kualitas kurikulum dan proses belajar mengajar merupakan variabel ketiga yang mempunyai mutu sekolah. Variabel ini merupakan variabel yang paling dekat dan paling menentukan mutu lulusan. Kualitas kurikulum dan PBM memiliki hubungan timbal balik dengan realitas sekolah. Di samping itu juga dipengaruhi oleh faktor internal sekolah. Di dalam faktor internal sekolah mencakup aspek kelembagaan dari sekolah seperti organisasi dan bagaimana pemilihan
kepala sekolah, pengangkatan guru, dan faktor internal yang akan mempengaruhi pandangan dan pengalaman sekolah. Selain itu, pandangan dan pengalaman sekolah juga akan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Selanjutnya, strategi peningkatan mutu pendidikan. Strategi merupakan penentuan suatu tujuan jangka panjang dari suatu lembaga dan aktivitas yang harus dilakukan guna mewujudkan tujuan tersebut, dan disertai alokasi sumber yang ada sehingga tujuan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Strategi yang menekankan pada hasil bersikap top down, di mana hasil yang akan dicapai baik kuantitas maupun kualitas telah ditentukan dari atas, biasa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, maupun pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Kasus di Indonesia saat ini yang harus dicapai telah dirumuskan dalam standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi dasar. Dan selanjutnya, di dalam strategi peningkatan mutu pendidikan sekolah itu ada 1. Membangun kapasitas level sekolah, yaitu membangun kapasitas berarti membangun kerjasama, membangun dan membangun kelompok atau masyarakat sehingga memiliki persepsi yang kemana akan menuju dan dapat bekerja untuk menunjukkan suatu tujuan itu. Membangun kapasitas yang diarahkan pada sekolah sebagai suatu sistem dan tujuan level kelas sebagai inti dari sekolah tersebut. Selanjutnya, 2. Membangun kapasitas level kelas. Inti dari mutu pendidikan terletak pada yang terjadi di dalam ruang kelas, meningkatkan mutu sekolah pada intinya berujung pada peningkatan mutu belajar mengajar di ruang kelas. Oleh karena itu, membangun kapasitas sekolah harus membangun kapasitas kelas. Dan selanjutnya, tantangan peningkatan mutu pendidikan. Di dalam tantangan mutu pendidikan, peningkatan mutu pendidikan itu terdapat 1. Efektivitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Efektivitas pendidikan Indonesia sangat rendah. Setelah dipraktisikan, pendidikan melakukan penelitian atau survei ke lapangan. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang belum jelas, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya. Hal itu dapat menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu hal apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Selanjutnya, 2. Efisiensi pengajaran di sekolah masih bermasalah. Efisiensi adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal itu jugalah yang kurang kita lihat pendidikan di Indonesia saat ini. Selanjutnya, 3. Standarisasi pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya kerajingan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi, yaitu demikian pula hingga badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standarisasi Nasional Pendidikan, yaitu BSNP. Demikian, dan selanjutnya kesimpulan dari karangan ilmiah ini, masalah pendidikan yang akan
yang ada di Indonesia semakin hari semakin rumit dan bertambah banyak dan kompleks. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia ini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatannya yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup mengibarkan, tetapi sebagian lain masih memperhatikan. Demikian hasil presentasi atau membahas karangan ilmiah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.